11 November 2020. Lexio Divina Efesus 4 ayat 1-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Berpadanan dalam berjemaat. Perspektif. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Efesus 4 ayat 1. Seringkali persepsi kita tentang istilah sepadan, kata dasarnya sama dengan berpadanan, berkaitan dengan pasangan hidup. Mencari pasangan yang sepadan. Namun, ternyata kehidupan berjemaat dalam Kristus pun perlu, bahkan mutlak memiliki kesepadanan. Apakah arti sepadan dalam kaitannya dalam kehidupan berjemaat? Arti kata berpadanan dalam ayat ini adalah sesuai dengan pantas sejalan. Paulus menasihatkan orang percaya di Efesus agar hidup sesuai dengan panggilannya sebagai orang percaya. Hal ini mengingatkan jemaat Efesus, mereka adalah umat Tuhan yang dipilih Tuhan dan dijadikan umat-Nya kudus dan menjadi anak-anak-Nya dalam Kristus Yesus. Berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya bukan berarti hanya sekedar status, namun nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar.
Rendah hati adalah hati yang selalu bersedia untuk tunduk secara sukarela dan tidak memikirkan diri sendiri semata, serta tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Lemah lembut adalah sikap bersahabat yang siap terbuka kepada orang lain dan menyatakan kasih kepadanya. Sedangkan kesabaran atau sabar adalah ketahanan dan ketenangan seseorang dalam menghadapi situasi sulit dan situasi yang tidak diinginkan. Ketiga karakter ini tercermin sempurna dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, sangatlah signifikan jika Paulus menasihatkan jemaat Efesus untuk hidup berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya, sekaligus meneladani karakter Kristus dalam hidupnya. Selain itu, sebagai jemaat Tuhan, Paulus mendorong untuk menyatakan kasih yang aktif dalam hal membantu dan menolong sesama saudara seiman. Sebagai orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, apakah hidup saudara telah berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya? Apakah saudara sudah bertumbuh dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, serta kasih yang nyata dalam membantu sesama? Studi pribadi. Pertama, mana karakter Kristus di atas yang saudara miliki? 2. Mana karakter Kristus yang belum saudara miliki atau kesulitan untuk melakukannya? Mengapa? Pokok doa, berdoalah agar Tuhan terus menumbuhkan karakter Kristus dalam diri setiap jemaat Tuhan, agar setiap kita memancarkan pribadi Kristus dalam hidup kita, menjadi berkat dan teladan bagi sekitar.